104.9 Mitra FM All Days All Hits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di segmen Beranda Islami, dan seperti biasa di sore hari ini kami sudah kedatangan narasumber kami, Dr. Muskinul Fuad MAG. Dan untuk sore hari ini temanya adalah keinginan versus kebutuhan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah Mbak Momo sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, mungkin bisa dijelaskan nih keinginan versus kebutuhan ya. Ini dari judulnya aja sebenarnya mungkin biasanya orang lihatnya dari sisi ekonomi Pak Ustadz. Iya betul. Nah sementara untuk dari sudut pandang Islam sendiri mungkin bisa dijabarkan atau deskripsikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Mbak Momo. Ya, dua kata ini memang kadang-kadang suka membingungkan ya. Ini kebutuhan apa keinginan gitu ya. Memang kalau dalam ilmu ekonomi itu biasanya yang dipakai itu kebutuhan. Betul. Kebutuhan itu ada tiga, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Tetapi kemudian di kalangan para ahli tasawuf, para psikolog ya, kemudian melihat gaya hidup manusia sekarang itu, terutama di era modern ini, kayaknya kok ada tren bahwa mereka itu, mungkin kita termasuk ya yang hidup di era modern ini, menjadi orang yang dikejar-kejar oleh keinginan. Iya. Sehingga kemudian para ahli mencoba membedakan dua istilah ini. Artinya kalau kebutuhan itu adalah hal-hal yang kita butuhkan, kita perlu konsumsi, tapi yang bersifat esensial, mendesak, urgen, supaya kita hidupnya itu tidak, ya misalnya hidupnya tidak kelaparan, ya, berarti bisa hidup layak, sehat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, itu adalah masuk kebutuhan. Iya. Tapi kalau keinginan itu kadang-kadang cenderung, ya memang disebut kebutuhan juga lama-lama. Itu adalah hasrat untuk sesuatu tapi yang tidak terlalu esensial. Iya. Maka ini mungkin masuk kategori kebutuhan yang tersier. Nah itu. Nah, tentu saja agama kita ini mengatur kita manusia itu untuk bisa hidup sejahtera, bisa hidup beribadah dengan baik gitu ya. Nah, itu perlu pemenuhan kebutuhan. Bagaimana kita kalau bisa sholat dengan baik kalau kita tidak punya tempat yang nyaman, misalnya. Memadai ya. Ya, tidak punya pakaian, tidak makan, gimana tuh? Suruh ibadah terus? Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, bagaimana dengan keinginan? Ya, tentu saja kalau keinginan itu meskipun sebenarnya tidak dilarang, cuma kadang-kadang ada tren, ada kecenderungan. Kalau kita tidak hati-hati dengan keinginan kita, jadi kadang-kadang kita nggak terlalu butuh, tapi karena secara eksternal melihat orang lain atau iklan macam-macam itu kita jadi ingin memiliki seperti itu. Nah ini kalau kita tidak kelola dengan baik itu bisa mengganggu keseimbangan kehidupan kita, bahkan cenderung ada yang berlebihan. Nah inilah menurut saya perlu dijadikan catatan bahwa hidup di era sekarang ini, terutama apalagi sekarang ekonomi kita ini sedang kurang baik stabil, ya. Mungkin juga ada PHK, ada pengangguran gitu ya. Nah tentu saja kita yang merasa mungkin gajinya yang pernah kita bahas ya, berapa besar, seberapa cukup gajimu, kita yang masih di bawah UMR gitu ya, tentu kita harus memprioritaskan kebutuhan, jangan memperturutkan keinginan. Iya. Karena kalau keinginan itu lebih ke kepuasan, Mbak. Nah, sedangkan kebutuhan itu lebih tadi keseimbangan, dan itu penting untuk hidup kita seperti sehat, makanan, minuman dan seterusnya. Artinya keinginan itu kalau kita tidak penuhi itu tidak mengancam hidup kita. Iya. Ya paling hanya jadi agak
mungkin ketinggalan Iya, gitu dengan temannya, mungkin gitu kadang-kadang. Iya, Yang jelas ini harus kita kendalikan, ya. iya, Artinya dengan rezeki yang ada, dengan pemasukan yang ada, kita harus memprioritaskan kebutuhan, jangan memperturutkan keinginan. iya, Ya kalau memang misalnya kita harus hidup sederhana, ya sederhana hidupnya. Ya. Kemudian kita kendalikan nafsu kita untuk memiliki banyak hal yang kadang-kadang mungkin tidak terlalu kita butuhkan. Misalnya sekali lagi kalau kita makan, minum, kemudian kesehatan itu adalah kebutuhan. iya, Tetapi kalau kita beli HP dengan merek yang 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 terkenal, yang terbaru itu bukan. Kalau HP mungkin kebutuhan, iya. komunikasi. Tapi kalau merek, Tapi kalau barang-barang branded Nah. ya, itu bukan kebutuhan tapi Iya. keinginan. Karena kalau kita tidak pandai-pandai membedakan ini, kemudian kita jatuhnya akan menjadi orang yang mungkin stres dalam Merugi, menghadapi ya. kehidupan ini, ya. iya, iya, Antara kemampuan dengan kemampuan kita Gaya hidup. dengan bahasa kita ya, keinginan kita dengan kemampuan kita itu nggak balance. Kita punya keinginan 100 tapi kemampuan kita hanya 10. Wah, kan jomplang banget tuh, 1/10. iya, Sehingga kemudian kita mungkin ada yang terjebak pada pinjol gitu misalnya. Pinjaman yang tidak terkendali, yang tidak kita mampu, nah akhirnya kita hidupnya gali lubang tutup lubang, tapi lubangnya nggak pernah ditutup. iya, iya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, baik Pak Ustadz. Nah, artinya kalau kita bicara kebutuhan, tentu saja kita harus mengkonsumsi sesuatu yang benar-benar kita butuhkan saat ini untuk supaya hidup kita itu berlangsung, ya seperti pendidikan, Ya, kemudian makanan atau sandang atau pangan dan sebagainya, kesehatan gitu. Nah, kemudian juga kadang-kadang kebutuhan itu biasanya ada alternatifnya. Misalnya kalau kita biasa makan beras dengan kualitas premium, tapi karena mungkin kita sedang dilanda kekurangan, ya mungkin berasnya bisa diganti. yang seadanya ya. Di bawahnya, kira-kira begitu. Artinya kita sebagai muslim itu harus bisa memahami, bisa mengelola antara mana keinginan, mana kebutuhan. Supaya hidup kita ini lebih tenang, sejahtera, berkah, kira-kira begitu. Jadi jangan bermewah-mewahan, jangan berlebih-lebihan, dan jangan memperturutkan tadi. Kadang-kadang keinginan itu seolah-olah ya dari eksternal, dari iklan, dari teman, dari circle. Lingkungan, betul. Nah, kita nggak boleh terpengaruh. ya menjadi orang yang selalu mengikuti orang lain. Iya, Ya meskipun kadang-kadang mungkin bagi anak-anak ya mungkin agak sulit ya, tapi itu tergantung orang tuanya sih. Jadi apakah ketika anak kita itu misalnya membeli barang itu keinginan atau kebutuhan? Nah, sebaiknya memang kita memprioritaskan hal-hal yang memang kita butuhkan dan kita gunakan dalam hidup ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang kalau dalam bahasa Eric Fromm itu orang yang having. Having itu gini, ini gaya hidup ya. Having itu iya, dia seneng kalau dia memiliki banyak hal, banyak barang, iya, di mana barang itu memang yang paling dan itu menjadi ya tren tadi. iya, Kalau misalnya di circle kita misalnya sudah pakai ya misalnya HP-nya sudah pakai apa sekarang yang paling canggih, iya. iPhone itu. semua misalnya. Semuanya. Ada serinya itu. Ada serinya Iya. yang terbaru. Apakah kita harus ngikuti? Ya tentu seneng ya kalau kita punya HP yang canggih. Cuma Iya, masalahnya betul. apakah kita butuh Iya. dengan aplikasi yang banyak dan macam-macam itu? Kalau memang kita tidak menggunakan ya mungkin lebih baik menggunakan HP yang mereknya Sesuai di dengan- bawahnya iya. misalnya. Yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita. Ya paling Betul. kita punya akun medsos 1, 2 gitu ya. Nggak usah banyak-banyak. Memang hidup kita mau scrolling terus. Nah itu contoh. Jadi kita sesuaikan barang yang kita butuhkan itu. Jangan kemudian melebihi dari kemampuan kita. Baik. Nah,
Begitu juga yang mampu, menurut saya juga bisa mengambil pilihan yang tidak berlebih-lebihan, tidak bermewah-mewahan. Itu juga sikap yang bagus. Itu contoh ya. Keinginan boleh jadi juga lebih ke hal-hal yang bersifat mungkin jalan-jalan gitu ya. Ya tentu semua orang pengen jalan-jalan. Iya Pak Ustadz. Cuma kalau kita mampunya jarak dekat ya jangan jauh-jauh. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ya tentu yang bisa mengukur diri kita ini kira-kira yang kita belanjakan ini kebutuhan atau keinginan ya itu masing-masing. Kita nggak bisa mengukur dengan ukuran kita orang lain ya. Iya. Tapi paling tidak yang jelas dalam hidup ini ya kita seimbang lah. Jangan kemudian terlalu banyak hal-hal yang tidak kita butuhkan kita beli. Tapi kemudian tidak kita pakai. Gitu. Nah itu kira-kira maksudnya Mbak Momo, mitra sekalian sebagai pengantar. Jadi dalam hidup ini supaya kita tidak terlalu terganggu, tidak terlalu mengalami krisis, kita harus bijak mana kebutuhan, mana keinginan. Begitu Mbak. Harus balance ya. Nah itu Mitra Lovers, sedikit penjelasan mengenai tema kita di sore hari ini. Yang ingin bergabung bersama kami di sini, yang ingin bertanya mengenai tema di sore hari ini, keinginan versus kebutuhan, kalian bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 081326151049 atau di line telepon 621621. Dan untuk sosial medianya @mitramedia_pwt. Tetap bersama kami di Beranda Islami setelah komersial break berikut ini. Baik Mitra Lovers, kita masih di segmen Beranda Islami dan untuk sore hari ini ternyata sudah ada yang bergabung Pak Ustadz untuk bertanya. Silakan. Gak asik nih. Nah ini ada yang bertanya, Pak Ustadz, maaf kalau misal kita pengen beli barang nih karena kita ingin aja, akhirnya barangnya menumpuk dan jarang atau bahkan tidak terpakai, apakah ada hukumnya? Ya, ini memang menjadi problem di era sekarang ya. Ya nggak laki nggak perempuan sama. Tapi umumnya biasanya identik dengan kalau barang-barang itu perempuan biasanya ya. Mohon maaf tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi ini saya pikir wajar ya. Iya Pak Ustadz. Nah, itu kalau dalam agama kita termasuk yang berlebih-lebihan ya. Makanya kita harus mencoba untuk tidak seperti itu. Kita lihat dulu nih ajaran Islam tuh. Jadi intinya kalau di surat Al-A'raf ayat 31 di situ dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya bani adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu kalau di surat Al-A'raf ayat 31. Baik. Kemudian diperkuat di surat Al-Isra ayat 27. Di situ ada kata-kata wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan karena orang yang berlebih-lebihan atau boros itu termasuk saudaranya setan. Nah, dari situ mari kita coba bijak. Kalau kita pingin barang tertentu, misalnya apa Mbak? Contoh ya, misalnya kalau di rumah tangga itu apa? Misalnya apa? Kompor misalnya. Peralatan masak. Peralatan masak ini. Jadi ibu-ibu contohnya. Nah, mungkin maksudnya bukan sekedar ingin, tapi mungkin ada kualitas yang lebih daripada kita bola-balik ganti misalnya gitu kan. Kalau kayak gitu tuh menurut saya nggak masalah. Tapi sebaiknya barang yang lama itu disedekahkan. Jangan numpuk gitu. Iya. Jangan numpuk. Jadi sebaiknya barang yang menurut kita mungkin tidak digunakan tapi oleh orang lain barangkali sangat masih berguna. Nah, sebaiknya kalau mau beli baju juga gitu. Jadi sering-seringlah misalnya dalam setahun berapa kali gitu ya. Kita mungkin pengen baju baru ya. Tapi jangan lupa baju yang lama apalagi masih bagus itu kalau bisa jangan lama-lama, segera
pindah tangankan. Oh, kalau istilah sekarang tuh kayak declutter gitu, dipilah-pilah gitu ya. Iya, jadi tempatnya gitu. kan nggak cukup kita. Iya. Nah itu namanya berlebih-lebihan. Oh iya, baik Pak Ustadz. Tentu ini berat ya, apalagi di era sekarang iklan begitu menggoda, ya kan? Terus Online shopnya. online shopnya juga semakin gampang, bebas ongkir katanya. Iya. Tapi sebentar lagi mau dipajakin loh, Mbak. Iya, ada batasannya. Nanti siap-siap mahal tuh. Biasanya kalau ada pajak yang menanggung siapa? Konsumen. Iya, ada batasannya. Iya. Nah ini menurut saya ya tentu ini pelajaran buat kita, jangan sampai kita menjadi orang yang berlebihan gitu ya, menggunakan sesuatu, memiliki sesuatu yang tidak digunakan. Itu kan eman-eman ya, harus segera diberikan kepada orang lain. Itu bagus banget menurut saya. Beli boleh, tapi jangan lupa barang yang lama diinfakkan atau disedekahkan kepada orang yang lain. Itu kayaknya lebih bijak ya. Iya. Ya tentu saja kita nggak boleh kemudian terlalu pelit juga, nggak pernah belanja. Kita kan juga butuh menghidupkan ekonomi kan, saudara-saudara kita yang jualan itu juga butuh pemasukan. Jadi nggak apa-apa kita jadi pembeli, tapi pembeli yang bijak. Baik. Kira-kira begitu. Baik. Nah sekali lagi memang sikap konsumtif ya, kebiasaan konsumtif ini memang harus kita waspadai dalam diri kita. Kita kelola dengan baik supaya kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga kemudian pengeluaran kita termasuk ketika bulan-bulan tertentu ya kemarin pas Ramadan itu tidak kemudian berlebih ya. Kita jadi Ramadan kok malah jadi konsumtif misalnya seperti itu. Artinya kita harus bisa menahan diri ya supaya ya kalau pas bulan-bulan tertentu terutama Ramadan itu biasanya lebih khusyuk, lebih bermakna hidupnya, jangan terganggu dengan hal-hal yang tidak terkait langsung, tapi itu menjadi kebiasaan. Baik. Lagi-lagi kesederhanaan dalam berbelanja, mengatur keuangan itu jangan kemudian terganggu dengan tadi hal-hal yang mungkin menggoda nafsu kita sehingga kemudian kita tidak fokus dalam menjalani hidup ini yang seimbang. Ya tentu kita konsumsi yang sewajarnya, proporsional, tapi juga harus tetap berbagi, kemudian kita beribadah gitu ya. Karena bisa jadi karena terlalu banyak yang kita inginkan malah jadi mengganggu tugas hidup kita barangkali ya. Nah oleh karena itu menurut saya lagi-lagi ya pribadi yang sehat itu bukan yang having tadi. Having itu artinya pengen apa-apa punya. Apa-apa punya, iya. Meskipun kita nggak butuh, nggak pakai, nggak digunakan, itu namanya having. Dari kata have. Yang bagus itu apa? Being. Dari kata be ditambah ing, jadi being. Being itu gaya hidup yang lebih sehat daripada yang having. Apa being itu? Misalnya dia tetap punya, tetapi tidak terlalu disetir oleh keinginan tadi. Apalagi keinginan itu datang dari orang lain yang kita sebenarnya tidak terlalu memerlukan. Ya. Kita punya, tapi tidak kemudian berlebihan. Kemudian kita lebih ke sikap, bukan ke pemilikan. Jadi kebahagiaan kita itu bukan pada kepemilikan benda, tetapi lebih kepada sikap kita. Kita fokus ke kualitas diri kita. Kita fokus ke keilmuan kita. Kita lebih bersyukur, lebih merasa cukup kalau mendapatkan sesuatu. Tapi kalau yang having tidak pernah cukup. Bahkan mungkin dia tidak pernah bersyukur. Jangan heran orang-orang kaya, teman-teman kita yang kaya kadang-kadang ngeluh loh. Ini perasaan kelihatannya hidupnya berlebihan tapi isinya ngeluh terus. Iya Pak Ustaz. Atau ngeluh itu tapi maksudnya pamer kali ya. Beda tipis. Ya, intinya agama kita mendorong kita untuk bersikap sederhana tadi, tidak terlalu boros tapi juga tidak terlalu kikir. Iya. Kan ada orang tuh, dia sampai rela misalnya tidak makan, padahal dia bisa beli makan yang cukup. Ya bukan sederhana, ya yang kira-kira berkualitas. Ya. Wah, dia tahan uangnya untuk tidak belanja itu juga jelek.
Tapi kalau berlebihan itu juga jelek. Jadi yang tengah-tengah. Iya, baik. Jadi agama kita mengajarkan yang seimbang, yang tengah-tengah, tidak terlalu kikir, tapi juga tidak terlalu boros. Begitu Mbak, jawaban dari saya. Baik, nah itu tadi semoga menjawab pertanyaannya untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp online kami. Mungkin bisa dilanjut Pak, atau mau break dulu? Break dulu aja. Oke, baik. Mitra Lovers tetap bersama kami pastinya di Mitra FM All Days, All Hits, dan kita masih di segmen Beranda Islami. Baik, Mitra Lovers, kita kembali lagi di segmen Beranda Islami dan pastinya masih dengan narasumber kami, Bapak Dr. Muskinul Fuad. Nah, Pak Ustadz ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp lagi. Ya. Dan ini maaf Pak Ustadz, tanya di luar topik. Ya, Saya apa-apa. Nunu. Namanya Nunu Pak Ustadz. Dia mau tanya pendapat Pak Ustadz tentang kesehatan mental dan keimanan seseorang. Masa kalau orang dengan isu kesehatan mental disuruh sholat Pak, padahal sholat itu kan memang kewajiban dan saya juga tahu hal itu. Bukankah itu dua hal yang berbeda Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, saya ingin mengutip pendapat dari Profesor Zakia Darajat. Baik. Jadi bicara kesehatan mental itu memang tergantung paradigmanya, tergantung teorinya. Iya. Nah, menurut Bu Zakia Darajat, kesehatan mental itu ukurannya satu, terbebas dari gangguan mental. Yang kedua, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga itu adalah berkembang. Berkembang itu artinya dirinya itu berkembang. Ada pengembangan diri. Iya, iya. Tumbuh secara mental. Kemudian yang keempat itu adalah menjalankan agama. Jadi tidak salah sebenarnya, tidak salah sepenuhnya bahwa ketika orang bicara kesehatan mental itu jangan semata-mata hanya soal dia tidak stres, dia tidak cemas, bukan sekedar itu. Mungkin dia tidak pernah stres, tidak pernah cemas, dia dengan lingkungan juga bagus, dia juga pengembangan dirinya bagus, tapi dia nggak beragama, itu kurang lengkap kesehatan mentalnya. Jadi betul, mungkin itu tidak langsung berhubungan. Artinya begini, ketika orang punya gangguan mental, misalnya gangguan kecemasan, maka jangan langsung suruh sholat saja, tapi kita harus mengurai kenapa dia cemas. Jadi ada penyebabnya. Harus didiagnosis dulu nih, sebab mungkin dia konflik dengan siapa orang tuanya misalnya kan, atau dia punya ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan terhadap masa depan, ya kan, bisa pekerjaan, bisa jodoh, bisa macam-macam. Nah, pikiran-pikiran itu perlu diurai, perlu dibantu sehingga kemudian kecemasan itu hilang. Tetapi agama itu juga membantu orang untuk punya cara pandang yang lebih holistik terhadap kehidupan. Jadi sebenarnya tidak salah sepenuhnya, tapi juga tidak benar sepenuhnya. Kalau kemudian ketika orang punya gangguan mental langsung dihubungkan dengan masalah imannya kurang, sholat, imannya, ya itu ada benarnya. Tetapi jangan kemudian tidak kemudian langsung begitu. Ada hal lain yang harus kita perhatikan juga. Baik. Kita harus mengajak dia untuk bertanya kepada ahlinya. Kalau gangguan mentalnya atau gangguan kesehatan mentalnya yang parah sampai ada gangguan mental, apalagi sakit mental, ya itu perlu ke psikolog atau ke psikiater. Expertnya, iya. Tapi kalau misalnya gangguan mentalnya lebih kepada hal-hal yang tadi, misalnya dia punya cara pandang yang negatif terhadap orang lain, kemudian tidak mau memaafkan, tidak kurang merasa bersyukur. Nah ya begitu-begitu agama memang. Jadi mental itu apa sih? Mental itu kan kesannya hanya soal pikiran, perasaan. Itu tidak sedangkal itu. Kalau bicara mental itu sampai rohani, ya agama memang harus dilibatkan. Artinya kita memang sebaiknya menggunakan parameter kesehatan mental itu tidak kemudian hanya urusan hanya pikiran sama emosi saja, tapi juga harus dalam. Hal-hal yang spiritual, rohaniah itu juga mental. Nah, itu tidak kalah penting. Jadi misalnya orang yang punya gangguan atau sakit mental bukan sekedar fobia, bukan sekedar kecemasan, bukan sekedar overthinking. Tapi ketika orang misalnya bakhil,
Kan nggak ada itu istilah begitu tuh dalam Iya. psikologi modern. Munafik, kayak gitu-gitu kan istilah agama. Iya. Itu juga mental. Nah, tapi jangan kemudian melulu hal-hal yang terkait dengan ritual. Jadi harus didalami betul. Baik. Pak Ustadz. Secara rohaniah itu seperti apa? Dia punya pikiran-pikiran apa? Nah, itu memang yang menguasai itu ya ahli agama. Ya tentu akan lebih lengkap ya. Misalnya kalau kita konsultasi ke psikolog, konselor atau psikiater pun dia punya wawasan agama. Sebaliknya kita bisa berkonsultasi dengan ustadz, tapi ustadz yang memahami persoalan-persoalan psikologis juga. Jadi jangan kemudian Hanya dari satu sisi ya Pak. selalu ujung-ujungnya sholat, doa. Enggak. Kita harus komprehensif memahami gangguan mental yang dialami oleh seseorang. Begitu Mbak jawaban dari saya, Baik. semoga bisa membantu. Baik, terima kasih untuk Mbak Nunu yang sudah bergabung. Semoga terbantu untuk jawaban dan penjelasan dari Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz ini ada yang bertanya lagi, ada yang bergabung. Silakan. Dari Kayaknya agak rame hari ini. Mas Narto Teplak. Nah, Wis, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, mana yang didahulukan antara membayar hutang dan infak atau sodako? Maaf kalau ini di luar tema. Mungkin Pak Ya. Ustadz bisa menjelaskan, silahkan. Jadi begini, kalau kemudian utangnya itu dalam pengertian bukan yang dicicil secara panjang gitu ya, tapi utang yang apalagi yang mungkin mendesak gitu ya, dan itu dibutuhkan oleh yang pernah ngutangi ke kita, sebaiknya utang dulu. Misalnya kita punya utang 1 juta. Dan kita kemudian punya uang 1 juta. Nah, daripada sedekah, itu utangnya dulu disarutang. Tapi kalau utangnya itu mungkin lebih ke lembaga modern ya, misalnya perbankan. Kita kan punya misalnya cicilan rumah tuh, kan teratur tuh. Iya, dan sudah. kita punya penghasilan yang relatif terukur ya. Nah, kita kan udah cicil tuh tiap bulan. Tapi selain kita bayar utang ya, rutin gitu, kita juga tetap berinfak atau bersedekah. Itu langkah terbaik. Tetapi kalau utangnya dalam pengertian mungkin ya 100.000, ya kita punya uang 100.000, ya bayar utang dulu. Beda dengan tadi utang yang tempo panjang Yang gitu ya. berjangka gitu. Ya, kalau utang yang agak pendek dan tidak terlalu banyak dan tidak dicicil, sebaiknya ya Hutang apalagi dulu. sudah ditagih. Sudah itu sebaiknya bayar utang dulu, baru kemudian sisanya kalau ada lagi nanti kita bisa berinfak. Begitu Mbak jawaban saya. Oke. Nah, untuk Mas Narto Teplak semoga terjawab dan terbantu jawaban dari Pak Ustadz. Nah, mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Ustadz untuk tema kita di sore hari ini mengenai keinginan versus kebutuhan. Ya, jadi memang teman-teman semua, mitra sekalian, kita hidup ini kan semakin kompleks ya. Jadi kadang-kadang kita kalau suruh membedakan kebutuhan dan keinginan di era sekarang itu agak sulit ya. Iya. Agak sulit tuh. Memang keinginan yang terus-menerus ditampakkan kepada kita, di-share, itu akhirnya jadi kepingin dan kemudian ngerasa butuh. Iya. Tapi Dipaksakan butuh. butuh lebih kepada pengakuan atau aktualisasi diri, eksistensi diri. Eksistensi. Nah, ini memang lagi-lagi perlu disadari betul. Ini sangat halus memang ya. Harus kita akui, semua kita ngalami itu. Iya. Waktu beli nggak mikir ya. Setelah dibeli Buat apa ya buat ini? apa ya? Iya, Pak Akhirnya Ustadz. numpuk gitu ya. Nah, sehingga kemudian memang lagi-lagi ya kita harus mencoba untuk kembali melihat apakah yang kita miliki ini memang diperlukan atau mungkin berlebih. Kita butuh pakaian misalnya di lemari itu misalnya gini Mbak. Oke lah, kita punya pakaian untuk keseharian di rumah, pakaian kerja, pakaian untuk sholat atau ibadah, Iya. pakaian untuk kondangan. Itu kira-kira kalau dikalkulasi itu kira-kira butuhnya berapa sih? Iya. Nah, misalnya kita paling tidak punya 20 pasang misalnya. Banyak. Misalnya Iya, kan. misalnya. Loh, Oke. hitung-hitung loh, Mbak. Loh, kita Baik. seharian kan punya Iya. pakaian bebas kan ya. Kita butuh ke kantor apa gitu kan juga beda kan. Iya. Sepatu misalnya kita butuh berapa? Paling mungkin tiga Tiga pasang tiga untuk pasang. gonta-ganti. Buat apa kita
punya sepatu 10 pasang. Ya kan? Iya. Kita kan sering tuh lihat acara-acara reality show kan. Ada seorang host mendatangi artis. Dengan bangganya dia, ini loh koleksi sepatu saya. Flexing ya. Itu flexing namanya. Yang begitu-begitu yang nggak boleh. Oke, baik. Jadi meskipun itu duit-duitnya sendiri, tapi itu termasuk yang tidak dianjurkan dalam agama kita, bahkan dilarang. Jadi kita hidup itu ya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita menjadi tadi orang yang berlebihan tadi, yang mubazir gitu ya. Kita paling butuhnya misalnya ya maksimal, ya bukan maksimal ya, paling tidak 20 pasang. Apalagi lemarinya udah nggak muat, kita punya 100 pasang. Buat apa coba? Ya itu gampangannya begitu, Pak. Iya. Supaya kita mudah untuk mengukur diri kita. Begitu juga hal-hal lain, mungkin tadi sepatu sudah, baju sudah, mobil. Kita butuh mobil berapa sih? Paling tidak kan 1 kan? Buat apa punya 3? Iya, Garasinya nggak ada lagi. Makan jalan nanti. Nah, kecuali kalau kita jualan mobil. Nah, gitu, itu beda kan? Begitu juga peralatan, piring misalnya. Ya kan kita paling butuhnya berapa sih untuk 1 disimpan, untuk 1 yang kira-kira begitulah ya. Itu contoh bahwa ya mari kita menghitung masing-masing ya. Kira-kira kebutuhan kita untuk hidup yang ya standar lah, wajar itu kira-kira berapa. Jadi jangan menumpuk-numpuk. Ya. Apalagi tetangga kanan kiri kita, orang-orangnya pada nggak mampu. Iya, Pak Ustadz. Ya itu bisa, lagi-lagi pernah kita angkat tuh. Itu bisa mengundang kecemburuan sosial. Iya. Ya kalau yang cemburu 1-2 nggak masalah. Tapi kalau rakyat kebanyakan lihat pejabat kita yang flexing lah, ya kan anak pejabat ya macam-macam. Mengadakan pesta pernikahan begitu bebas ya, begitu megah ya kan, ditayangkan di TV, di medsos, disebar-sebarin. Itu kira-kira kalau dilihat rakyat kecil itu kira-kira gimana tuh? Ya kan? Rasanya kan nggak enak tuh. Nah menurut saya lagi-lagi kemewahan yang dari duit sendiri saja nggak boleh dalam agama kita. Yang halal. Kan orang kalau ditegur, loh itu duit-duit saya sendiri. Iya, biasanya saya kan pengen menikmati hidup. Cuma masalahnya sekarang ada media, itu masalahnya, ya kan? Iya. Nah, tapi kemudian itu pun nggak boleh ya. Apalagi kemudian kalau kemewahan yang tidak halal. Apa itu kemewahan yang tidak halal? Duitnya bukan dari sumber yang halal, dia dari korupsi. Nah, banyak. Iya kan? Ya, itu sekarang tuh korupsi 1 triliun. Nggak main-main korupsinya. Hukumannya cuma 20 tahun. Kan masih kurang sisa dari uangnya. Itu malah, Pak. Hukumannya cuma 10 tahun misalnya. Kan uangnya masih sisa. Banyak. Nah, itu apalagi itu ya sangat lebih dilarang. Yang halal saja dilarang untuk kita bermewah-mewahan, apalagi yang tidak halal. Kayaknya ini sudah pernah kita angkat. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan. Baik. Nah itu tadi Mitra Lovers penjelasan singkat lagi ya mengenai tema kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di segmen Beranda Islami. Baik Mitra Lovers, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad mengenai tema kita di sore hari ini tentang keinginan versus kebutuhan. Nah silakan Pak Ustadz. Baik, sebagai penguat dan kesimpulan barangkali. Iya. Mbak Mumu, Mitra Lovers sekalian, saya ingin menambahkan bahwa kalau dalam agama kita itu sebenarnya ada panduan tentang bagaimana kita memaknai kebutuhan dalam agama kita. Jadi istilahnya adalah maqasidus syariah. Ada 5 prinsip dasar yang harus kita perhatikan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, dari prinsip ini kita bisa menyimpulkan ada 5 hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. 1, yaitu bagaimana kita menjalani aktivitas mengerjakan sesuatu yang memelihara terhadap agama kita. Misalnya sholat. Iya. Jadi menjalankan agama itu termasuk kebutuhan sebenarnya. Jadi jangan dikira kebutuhan primer itu makan saja. Yaitu makan itu kan secara jasmani.
Tapi kita punya rohani, maka untuk rohani kita harus beragama. Itu kebutuhan. Yang kedua, kita harus menjaga jiwa, kehidupan. Tadi makan, minum, kesehatan, gitu ya. Maka kita nggak boleh mengerjakan hal-hal yang bisa mengancam jiwa kita, kesehatan kita. Iya. Nah, jadi kalau hal-hal yang merusak itu bukan kebutuhan, itu malah mungkin keinginan tapi yang menyesatkan. Nah, misalnya narkoba. Iya. Apakah kita butuh narkoba? Enggak dong. Tidak, karena itu merusak jiwa. Iya. Merusak tubuh. Juga termasuk agama kita berprinsip bahwa dalam hidup ini harus dijaga akalnya. Nah, narkoba itu selain merusak jiwa, tubuh juga merusak akal, Betul. kesadaran. Nah, kalau kita sekolah, pendidikan itu adalah juga dalam rangka memberi makanan terhadap akal kita. Nah, maka kemudian sekolah menjadi kebutuhan atau pendidikan. Kemudian keluarga, nah, itu juga harus dijaga. Maka hal-hal yang terkait dengan keutuhan keluarga harus dijaga. Kemudian harta. Harta kita ini juga perlu dijaga sehingga tidak boleh kita berperilaku yang membuat harta kita itu jadi misalnya rusak, misalnya begitu. Atau mungkin memiliki atau mencuri harta orang lain, itu juga nggak boleh. Nah, itu prinsip kita beragama. Intinya kebutuhan dasar inilah yang kemudian harus kita pegang. Tapi jangan cuma fisik saja. Cuma kadang-kadang memang yang mendesak itu kan biasanya yang fisik tuh, makan, minum, ya kira-kira begitu. Makan apa, pakaian, ya kemudian rumah, ya kan. Itu prinsip dasarnya. Jadi kalau kita bisa memegangi 5 prinsip dasar ini, jadi agama itu diturunkan sebagai kebutuhan manusia karena agama itu satu punya tujuan memelihara tadi agama itu sendiri, kemudian jiwa, akal atau pengetahuan, kemudian keluarga, harta. Itu harus dijaga, dipelihara. Nah, dari situlah kemudian muncul beberapa kebutuhan. Mungkin yang kita sebut ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, oleh karena itu, tentu di antara berbagai tingkatan itu ada yang sangat mendasar, ada yang terkait dengan fisik, ada yang terkait dengan hati kita atau agama kita, keimanan kita, ada juga yang terkait dengan akal kita, ada yang terkait dengan keluarga, harta, dan seterusnya. Artinya banyak manfaat yang bisa kita amati dari sebuah aktivitas ekonomi kita misalnya begitu. Kalau misalnya itu merusak ya jangan. Kan lucu tuh kalau kita kemudian ingin tapi kepada sesuatu yang merusak. Dan itu bisa jadi itu menjadi tren. Karena adanya media sosial dikampanyekan padahal itu merusak. Nah, itu jangan sampai begitu. Nah, keinginan tuh begitu biasanya. Jadi hal-hal yang tidak butuh tapi karena dikampanyekan orang jadi ingin, akhirnya jadi kebutuhan. Jadi kayak dosa jariah nanti. Nah, itulah menurut saya barangkali yang bisa kita tambahkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad, Mitra Lovers, pastinya di segmen Beranda Islami setiap hari Kamis ya, dari jam 4:30 sampai jam 5:30 sore. Dan semoga untuk ilmu hari ini bermanfaat pastinya untuk semua Mitra Lovers. Terima kasih untuk semua Mitra Lovers yang sudah bergabung bersama kami dan pastinya tetap di Mitra FM All Days All Hits.